teman-teman, apa kabar? Nama saya Selna, kelas 4 pagi. Tetap jaga kesehatan ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Minggu. Walaupun masih corona, kita tetap semangat ya teman-teman. Semangat, semangat, semangat. Selamat hari Minggu. Hai teman-teman, saya Nesha dari kelas 6 pagi. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya. Selamat beribadah. God bless you. Bye-bye. Shalom, selamat pagi adik-adik kelas 5 siang. Semoga sehat semua ya. Walaupun ibadah kita di rumah, tapi tetap semangat dan terus ikut ibadah sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik kelas 6B siang. Apa kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Pasti kalian sudah siap untuk mengikuti ibadah pagi sekolah minggu dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kebaktian kita nih online ya, secara otomatis kita tetap tekun dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Tante Ica ditemani oleh Kak Maria. Halo Kak Maria. Halo adik-adik. Halo juga semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita ini, kita harus berdoa dulu, minta Roh Kudus hadir sehingga kita dapat mengikuti ibadah pagi ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan sempurna. Oke, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, selamat pagi. Kami bersyukur dan berterima kasih penyertaan Engkau sepanjang malam kepada kami hingga Kau bangunkan kami di pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan ingin memuji nama-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa ya. Tapi sebelumnya kita harus ingin memuji nama Tuhan seperti dalam doa kita ya. Kita bangkit berdiri dengan memuji nyanyian yang akan kita nyanyikan. Apakah Maria? Ku masuki gerbangnya. Iya, kita akan menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Siap Kak Maria? Siap. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh iya, ya. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ya, satu kali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh, Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ya. Anak-anak tahu tidak bahwa Tuhan Yesus sangat sayang buat kita semua.
Dia tidak pernah memilih-milih yang kaya, yang miskin ya. Kita dianggap semua sama ya. Tuhan Yesus ingin kita setia pada firman-Nya dan rajin belajar, disiplin ya. Untuk itu kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Oke Kak Maria? Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Anak-anak, kita sudah menyanyi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mendengarkan apa? Apa? Oh, firman Tuhan. Oke, hari ini ya firman Tuhan dibawa oleh Om Tony ya. Mari kita menyanyikan lagi satu lagu yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Oke, Kak Maria. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, kita siapkan Alkitab kita ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan berdoa dulu. Sudah siap Alkitabnya? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini hendak bersama-sama membaca dan kemudian mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tuhan juga sertai Om Tony yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami anak-anak Tuhan boleh mempunyai kekuatan untuk melakukan firman Tuhan dengan setia hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Yuk, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang suka mendapat hadiah? Semua tentu suka ya mendapat hadiah. Mengapa kita suka mendapat hadiah? Karena di dalam hadiah ada kejutan dan biasanya juga berisi sesuatu yang kita suka. Nah, adik-adik, ketika Raja Daud sudah tua, dia akan mewariskan tahtanya kepada salah seorang anaknya. Siapa ya yang akan dipilih Raja Daud untuk menggantikannya menjadi raja atas Israel? Siapa yang akan menerima hadiah tersebut? Apakah salah satu dari 6 anak pertama Daud yang lahir di kota Hebron? Sebelum bertempat tinggal di Yerusalem, Daud memerintah Israel di kota Hebron. Mereka adalah, ini anak pertama Amnon, anak kedua Kileab, anak ketiga Absalom, anak keempat Adonia, anak kelima Sefaca, anak keenam Yitream. Ya, adik-adik bisa baca ya di kitab 2 Samuel pasal 3 ayat 2 sampai 5. Sesudah Daud mengalahkan kota Yerusalem milik orang Yebus penduduk asli Kanaan, barulah Daud pindah dari Hebron ke Yerusalem. Dan di Yerusalem inilah yang kemudian menjadi kota kerajaan Israel. Di Yerusalem juga lahir anak-anak Daud, yaitu Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet. Nah, adik-adik, siapa ya yang akan menggantikan Daud menjadi raja atas Israel? Apakah Amnon? Nah, dia adalah anak sulung Daud. Biasanya anak sulung yang akan menggantikan ayahnya mewarisi tahta. Tapi anak sulung Daud tersebut, Amnon, sudah mati, dibunuh oleh Absalom, karena Amnon berbuat jahat kepada Tamar, adik Absalom. Absalom kemudian memberontak kepada Raja Daud dan mengangkat diri menjadi raja atas Israel. Absalom pun meninggal dibunuh oleh Panglima Yoab. Dia satu-satunya anak Daud yang kakeknya, yaitu ayah dari ibunya, juga seorang raja, namanya Talmai, raja negeri Gesur. Dia juga elok perawakannya, seorang yang ganteng. Nah, mungkin banyak orang yang mengira Absalom yang akan menggantikan Daud menjadi raja, sebelum akhirnya dia memberontak terhadap ayahnya sendiri dan tewas dalam pertempuran. Kalau begitu, siapa ya yang akan menggantikan Daud sebagai raja? Mungkinkah Adonia, anak yang lahir berikutnya sudah Absalom? Ternyata bukan. Siapa yang akan menggantikan Raja Daud sebagai raja di Israel? Adik-adik tahu? Benar, dia adalah Salomo. Salomo bukan anak tertua. Dia mungkin tidak diperhitungkan oleh tua-tua Israel waktu itu untuk menjadi raja menggantikan Daud. Namun Daud memilih dia untuk menggantikannya sebagai raja atas Israel. Dan pilihan Daud ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan juga berkenan atas Salomo untuk menjadi raja atas Israel menggantikan Daud. Tuhan mengasihi Salomo sejak Salomo masih kecil. Nah, adik-adik bisa baca di kitab 2 Samuel pasal 12 ayat 25. Tuhan memberinya nama lain, yaitu Yedija, yang artinya yang dikasihi Yahweh atau yang dikasihi Tuhan. Dia adalah satu-satunya anak Daud yang dicatat di Alkitab. Tuhan juga memberi nama kepadanya. Orang juga menyebutnya Solomon, yaitu dalam bahasa Inggris, atau Sulaiman. Nah, adik-adik, inilah cerita Alkitab minggu ini. Salomo diurapi menjadi raja. Ya, diambil dari kitab bacaan kita ya. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5-10, dilanjutkan ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-40. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Ya, bacaan Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 10, dilanjutkan ayat 28 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, "Mengapa engkau berbuat begitu?" Ia pun sangat elok perawakannya
dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya, dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu, Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Sohelet yang ada di samping En-Rogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Kita lanjutkan ya adik-adik ya, ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab, katanya, "Panggillah Batsheba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan, Allah Israel, dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu, kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah tuanku raja. Seperti Tuhan menyertai tuanku raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Peleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya sambil membunyikan suling dan sambil bersukaria beramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya, cerita bergambar yang nanti Om Tony sampaikan diadaptasi dari Free Bible Illustration. Pada masa tuanya, Daud dirawat oleh seorang perempuan muda dari daerah Sunem, namanya Abisak. Itu ada di gambar. Adonia, kakak Salomo, merasa dirinya layak menjadi raja. Dia meninggikan diri dan mengangkat diri menjadi raja menggantikan Daud ayahnya, karena dia adalah anak pertama sudah Absalom yang sudah meninggal lebih dulu. Dia juga disebutkan elok perawakannya, seorang yang ganteng. Adonia mengangkat diri menjadi raja tanpa memberitahu Daud ayahnya. Padahal ayahnya sang raja masih hidup. Daud pun tidak menunjuk dia sebagai raja menggantikannya. Adonia malah bersekongkol dengan Panglima Yoab dan Imam Abiatar. Dia tidak merangkul semua pegawai raja. Dia pilih-pilih. Beberapa orang tidak diundang dalam pelantikannya, di antaranya Imam Zadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada, juga Salomo adiknya tidak diundangnya. Ini bukan perbuatan yang patut ditiru ya adik-adik ya. Nah ini, Adonia dan rombongannya pergi ke En-Rogel dan menempatkan diri menjadi raja di sana. En-Rogel agak jauh dari Yerusalem, tempat tinggal Daud. Nah di sana mereka berpesta, menyembelih banyak domba, lembu, dan ternak gemukan. Ini ada gambarnya adik-adik ya. Sebenarnya Raja Daud sudah menunjuk siapa yang akan menggantikannya menjadi raja, yaitu Salomo. Ini dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 13 disebutkan.
Nabi Nathan, ini gambarnya, meminta Batsheba, ibu Salomo, untuk mendatangi Daud dan mengingatkannya akan sumpahnya bahwa Salomo yang akan menjadi raja sesudah Daud. Nah, Batsheba kemudian mendatangi Raja Daud dan mengingatkannya bahwa Daud pernah menyatakan Salomo lah yang akan menggantikannya sebagai raja atas Israel. Dan Daud berpegang pada kata-katanya. Daud memanggil Nabi Nathan, Imam Zadok, dan Benaya bin Yoyada untuk melantik Salomo menjadi raja di Gihon. Nabi Nathan dan Imam Zadok harus mengurapi Salomo menjadi raja di sana. Nah, ini Gihon letaknya di dekat Yerusalem, yaitu adik-adik ya. Nah, inilah gambar Salomo diurapi menjadi raja oleh Nabi Nathan dan Imam Zadok. Kemudian rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Nah, Adonia yang mendengar suara keramaian di Gihon, dia bertanya kepada Yonatan, anak Imam Abiatar. Yonatan mengatakan bahwa Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi raja. Imam Zadok dan Nabi Nathan sudah mengurapi Salomo menjadi raja di Gihon, dan sekarang mereka pulang ke Yerusalem disertai Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan Pleti dengan sukaria. Itulah suara keramaian itu. Maka ketakutanlah Adonia. Undangannya juga lari meninggalkannya. Nih, Adonia saking ketakutannya dia lari menyelamatkan diri dengan memegang tanduk mezbah. Ya, di hukum Taurat dinyatakan orang yang memegang tanduk mezbah tidak boleh dibunuh. Ternyata Adonia takut kepada Salomo, takut dibunuh oleh Salomo karena dianggap sebagai pemberontak. Namun adik-adik, Salomo mengampuni Adonia. Salomo mengatakan jika Adonia berlaku kesatria, ia tidak akan dibunuh. Tetapi jika ia bermaksud jahat, Adonia harus dibunuh. Nah, adik-adik, Om Tony percaya Salomo muda adalah seorang yang taat dan suka belajar. Dia juga menyayangi orang tuanya. Salomo gemar melakukan riset atau pengamatan terhadap kehidupan sehari-hari. Dia menulis banyak amsal dan nasihat. Dia menjadi seorang raja yang penuh hikmat dan juga kaya raya. Pada zamannya Israel mengalami masa keemasan. Pada zamannya pula Bait Allah yang paling megah didirikan sesuai dengan pesan Daud ayahnya sebelum meninggal. Nah, adik-adik, Allah punya rencana yang indah buat Salomo. Salah satunya adalah pembangunan rumah Tuhan, yaitu Bait Allah. Bait Allah milik Tuhan. Tuhan jugalah yang menentukan siapa yang akan membangunnya. Dia sudah memilih Salomo, orang yang dikasihinya. Tuhan sudah menetapkan Salomo anak Daud untuk membangun bait sucinya. Usaha manusia untuk menggagalkannya akan sia-sia, termasuk usaha Adonia. Nah, kira-kira begini adik-adik ya, bentuk bait suci yang dibangun Salomo. Amat megah. Dia dilapisi emas bagian dalam dan bagian luarnya. Adik-adik, berpuluh tahun kemudian, orang Israel berubah setia kepada Tuhan dengan menyembah dewa-dewa asing. Bahkan orang Israel menempatkan patung dewa-dewa di dalam bait suci. Tuhan kecewa pada orang Israel. Tuhan meninggalkan bait sucinya. Bait suci yang dibangun Salomo ini akhirnya diruntuhkan oleh pasukan negeri Babel pada zaman pembuangan. Bait suci ini mengalami beberapa kali pembangunan kembali sampai zaman Tuhan Yesus. Nah, zamannya Tuhan Yesus, ada seorang yang mengatakan akan merobohkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Siapa dia? Benar, dia adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang dimaksud sebagai bait suci adalah tubuhnya sendiri. Ya, Tuhan Yesus menyatakan nih dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 19, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Yang dimaksud bait Allah ini bukan bait Allah secara fisik itu ya adik-adik ya, tetapi tubuh Tuhan Yesus sendiri, tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk pengampunan dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi pengampunan dosa manusia. Namun Tuhan Yesus tidak tetap tinggal dalam kematian. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Tuhan Yesus hidup. Salomo mati. Bait suci yang dibangun Salomo juga sudah lama runtuh. Tuhan Yesus bangkit, hidup selamanya. Dia menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, Tuhan Yesus, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Maksudnya pergi situ, pergi kepada Bapa. Nah, adik-adik, berikut Om Tony buat perbandingan nih antara Salomo dengan Tuhan Yesus. Nah, Salomo disebut sebagai anak Daud.
Tuhan Yesus pun juga disebutkan sebagai anak Daud. Itu adik-adik bisa baca ya dalam Matius pasal 1 ayat 1 dan Matius pasal 12 ayat 23. Salomo tidak diperhitungkan sebagai penerus tahta karena dia bukan anak pertama. Nah, Tuhan Yesus juga ditolak di tempat asalnya. Dia tidak dipandang orang. Ini ditulis di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat yang kedua. Salomo diurapi menjadi raja menggantikan Daud. Tuhan Yesus dia disebut Kristus, artinya yang diurapi. Salomo diangkat sebagai raja dalam kesementaraan karena kemudian Salomo mati. Namun Tuhan Yesus dia diangkat sebagai raja selama-lamanya. Salomo mendirikan bait suci, di mana pada saat pentahbisannya Salomo menyatakan siapapun yang berdoa di dalam bait suci, maupun jikalau orang yang tidak di Yerusalem berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat menghadap ke bait suci, kiranya Tuhan mendengarkan doa mereka. Namun Tuhan Yesus menyatakan rombak bait suci ini, maksudnya tubuh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan membangunnya dalam 3 hari. Maksud bait suci adalah tubuh jasmani Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, bait suci sebagai rumah doa. Nah, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 22 dan Matius 21 ayat 13 tadi Om Tony sebutkan, supaya setiap orang yang datang ke bait suci, berdoa di bait suci, atau orang yang berdoa berkiblat ke bait suci, doanya kiranya didengarkan oleh Tuhan. Namun sekarang kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya. Salomo membuat rumah untuk nama Tuhan. Namun Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya. Nah, adik-adik, apa cita-cita adik-adik? Nih, ada gambar nih, banyak orang dengan profesi masing-masing ya. Ada yang sebagai dokter, ada yang sebagai bisnismen, ada yang sebagai akuntan ya kira-kira ya, ada sebagai engineer, ya macam-macam. Atau adik-adik juga punya cita-cita seperti ini. Nih cita-citanya anak-anak milenial sekarang. Ada YouTubers, programmers, web designers, robotic expert, AI expert, musician, itu dan sebagainya. Namun adik-adik, iblis tidak tinggal diam. Nah, ini si iblis tidak tinggal diam. Dia berusaha keras untuk menggagalkan kita mencapai cita-cita. Seperti dalam cerita tadi, Adonias tidak langsung mau menggagalkan pilihan Tuhan atas Salomo untuk menjadi raja atas Israel. Dengan cara apa adik-adik iblis mau menggagalkan rencana Tuhan yang indah bagi kita? Dengan menawarkan kemalasan. Ini gambarnya orang malas-malasan ya. Main game lupa waktu, lupa belajar, main sosmed lupa waktu, terjerat dalam pornografi ya. Namun adik-adik, kita harus berjuang melawan godaan iblis tersebut. Godaan tersebut begitu menggoda, namun kita harus menang atasnya. Kita berjuang menggapai cita-cita yang sudah Tuhan tetapkan buat kita. Kita turuti nasihat papa, mama di rumah, bapak, ibu guru di sekolah, om, tante, kakak-kakak di sekolah minggu. Kita rajin belajar, rajin baca Alkitab, mengasah diri sesuai dengan bakat dan talenta kita. Nah, yang hobinya main musik, tetap bermain latihan musik di rumah. Yang punya hobi berkebun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang suka main HP, yuk sekali-kali buat program aplikasi, buat video pembelajaran, atau ajakan untuk berbuat baik di sosial media. Kita tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir hayat kita, karena ada upah buat mereka yang percaya dan setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya Engkau punya rencana yang sangat indah buat kami. Kami juga tahu si jahat akan selalu merintangi kami untuk mencapai cita-cita kami. Beri kami hati yang taat untuk mau dididik oleh papa, mama, guru-guru sekolah, dan guru-guru sekolah minggu kami, supaya kami mempunyai landasan iman yang kokoh untuk mencapai cita-cita kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, berikut adik-adik ayat hafalan kita diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita baca adik-adik sekali lagi ya. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, adik-adik, berikut ini Om Tony sampaikan bahan-bahan yang tadi Om Tony sampaikan. Kalau nanti adik-adik diminta sekolah untuk menulis atau merangkum sekolah minggu online hari ini. Demikian cerita firman Tuhan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan aktivitas. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki, itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja. Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan satu lembar kertas, bisa kertas HVS, atau kalau ada buffalo yang agak tebal, lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu
Buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah, kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian, kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu, bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu, rekatkan dengan isolasi. Terus, sampai semuanya menempel. Jadi celengan kita, adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan. Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan. Wah, gimana caranya kalau lagi online kita memberikan persembahan? Nah, anak-anak tentu ingat, minggu lalu anak-anak sudah membuat satu buah celengan ya. Buat apa gunanya celengan ini? Celengan ini gunanya untuk menyimpan persembahan anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti anak-anak bisa meminta uang kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Nah, buat mama papa yang juga ingin memberikan persembahan, bisa menggunakan QR code yang tertera di layar. Nah, anak-anak tentu punya contoh celengannya seperti ini. Bisa ini, seperti ini, atau satu lagi kotak seperti ini ya, untuk dimasukkan uang persembahan. Yuk, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa. Sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Om Tony untuk firman Tuhan yang indah. Adik-adik, seperti Tuhan mempunyai rancangan yang baik untuk masa depan Salomo, mempersiapkan dan menyertai Salomo menjadi Raja Israel yang luar biasa memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan punya rancangan yang baik untuk masa depan adik-adik semua. Beberapa minggu yang lalu, Kak Dera mengajak membuat aktivitas berbentuk perisai. Adik-adik masih ingat? Adik-adik waktu itu membuat perisai kan? Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat buku tangga masa depanku. Buku ini berbentuk tangga. Adik-adik punya cita-cita kan? Nah, bagi yang masih ragu-ragu atau bingung, apa yang menjadi cita-cita kalian? Tante tunjukkan beberapa contoh profesi. Kalau ada profesi-profesi di sini yang adik-adik tidak tahu, tanya ke papa atau mama ya. Apapun yang menjadi cita-cita atau keinginan adik-adik untuk nanti kalian kerjakan ketika sudah dewasa, semuanya baik dan bisa digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Masih banyak profesi yang belum tercantum di slide ini, seperti aparat pemerintah, perawat, pramugari, bidang perkebunan, pertanian, kelautan, dan masih banyak lagi. Semuanya bisa dikerjakan untuk kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Setelah tahu apa yang menjadi cita-cita kalian, supaya apa yang dicita-citakan dapat tercapai, adik-adik perlu mempersiapkan sejak sekarang. Yuk, sekarang kita buat tangga masa depanku. Bahan dan alat yang dibutuhkan adalah 2 lembar kertas HVS ukuran A4, gunting, spidol, lem, pensil warna, atau hiasan-hiasan lain yang kalian sukai. Pertama, kertas HVS dipotong menjadi 2 bagian, sehingga kalian akan punya 4 bagian kertas. Ambil salah satu kertas, kemudian lipat menjadi 2. Kemudian kertas yang kedua dilipat, tapi hanya diberi tanda di bagian ujung. Lalu dibuka, dilipat ke tanda tadi. Lalu dibalik, lipat lagi menjadi 2. Lalu kertas yang ketiga dilipat menjadi 2. Kemudian dilipat menjadi 2 lagi. Lalu dibuka. Bagian yang pertama dilipat ke arah yang berlawanan. Kemudian kertas yang keempat dilipat menjadi 2. Dilipat lagi menjadi 2. Dilipat sekali lagi. Kemudian dibuka. Lalu dilipat secara bergantian.
sehingga membentuk seperti ini. Nah, kalian mempunyai 4 bagian kertas. Kemudian pastikan ujung yang terbuka di bagian bawah. Kita akan membuat buku dengan cara dilem satu persatu. Bagian yang terbuka di bagian bawah. Lem di sebelah belakang. Lalu tempelkan. Tempel yang rapi. Ya, ini jadi tangga yang pertama, tangga kedua. Sekarang kita tempelkan tangga ketiga. Bagian yang terbuka ada di sebelah bawah. Dilem pada ujung belakang, ujung atas. Tangga yang ketiga, kemudian kita akan tempelkan tangga yang keempat yang terbuka di bagian bawah. Nah, jadi buku kita. Ini adalah tangga yang pertama, tangga kedua, tangga ketiga, tangga yang keempat. Sekarang kalian tuliskan tahapan-tahapan dari kehidupan kalian. Matthew, kelas 6A pagi, waktu itu membuat perisai yang sangat indah. Di situ, Matthew menuliskan cita-cita sebagai coding programmer. Untuk mencapai cita-citanya itu, Matthew mesti membuat action plan. Saat ini, saat bersekolah di SD, Matthew akan rajin belajar, rajin berlatih matematika, karena matematika adalah pelajaran yang sangat penting untuk mendukung sebagai coding programmer. Kemudian, waktu SMP, Matthew akan ikut ekskul komputer. Waktu SMA, Matthew akan memilih jurusan IPA yang lebih cocok untuk coding programmer. Kemudian akan masuk sebagai anggota klub programmer. Kemudian waktu universitas, Matthew akan kuliah dengan mengambil jurusan computer science. Apa yang menjadi action plan dari Matthew ini kemudian dituliskan di buku anak tangga yang tadi sudah dibuat. Matthew sekarang bersekolah di SD Tarakanita Gading Serpong. Matthew bisa tuliskan rencana untuk saat ini. Matthew akan rajin belajar dan rajin berlatih matematika. Nanti tahun depan kalau Matthew sudah lulus, Matthew bisa tuliskan di buku ini. Jadi buku ini mesti disimpan baik-baik. Contohnya, jika pada waktu itu 1 Juni 2021 Matthew lulus, lalu Matthew akan tuliskan, terima kasih Tuhan, aku sudah lulus. Kemudian di tangga yang kedua adalah SMP. Matthew akan tuliskan action plan Matthew di sini. Kemudian SMA, Matthew akan tuliskan di sini. Kemudian universitas, Matthew akan tuliskan jurusan computer science dan apa saja yang menjadi action plan Matthew pada saat itu. Ya, buku ini bisa kalian pergunakan setiap saat. Jika kalian mempunyai doa, kalian juga boleh tuliskan dalam buku ini. Contoh yang kedua adalah Tobi kelas 5 pagi. Tobi waktu itu membuat perisai yang luar biasa. Cita-cita Tobi adalah menjadi tentara. Jadi, apa action plan dari Tobi? Waktu SD, Tobi mesti rajin belajar. Rajin olahraga supaya punya tubuh yang tinggi dan kuat. Kemudian waktu masuk SMP, Tobi juga harus tetap rajin belajar. Kemudian masuk ke salah satu klub olahraga, misalnya sepak bola. Waktu SMA, Tobi memilih jurusan IPS yang lebih cocok untuk tentara karena Tobi akan belajar mengenai geografi,
tata negara, ilmu alam. Kemudian Tobi juga akan masuk menjadi anggota Paskibra. Tobi masuk sebagai anggota klub pencinta alam. Kemudian pendidikan selanjutnya yang akan dimasuki oleh Tobi adalah Akabri. Setelah mengetahui apa yang menjadi action plan ini, Tobi akan mengisi buku Tangga Masa Depanku. Cita-cita Tobias adalah menjadi tentara, dan sekarang Tobi bersekolah di SD Tunas Mulia Montessori. Apa yang menjadi action plan dari Tobi bisa dituliskan di sini. Dan nanti jika tahun 2022 pada saat Tobi sudah lulus, Tobi akan tuliskan di sini. Tobi sudah lulus SD, puji Tuhan. Kemudian anak tangga kedua adalah SMP. Tobi bisa tuliskan di dalam buku ini apa yang menjadi action plan dari Tobi. Kemudian SMA, Tobi bisa tuliskan. Kemudian pada saat masuk ke Akabri, Tobi bisa tuliskan. Nah, jika kalian saat ini punya cita-cita untuk bersekolah, misalnya keinginan untuk masuk SMP tertentu, kalian juga boleh tuliskan di sini. Adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas. Jangan lupa, dalam setiap berencana, kalian harus mengandalkan Tuhan. Rajin berdoa, baca Alkitab. Tuhan akan menuntun jalan hidup adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, tadi sudah mendengar cerita tentang apa? Raja Salomo ya. Raja Salomo adalah raja yang penuh bijaksana. Dan kita sudah tahu dan kita juga telah mendengar firman Tuhan. Terus kita sudah akan tadi aktivitas ya bersama ya. Dan setelah itu semua, mari kita apa yang kita dengar ya, apa yang kita telah lakukan, kita jalankan di dalam kehidupan anak-anak semua ya. Jadi setelah dengar firman Tuhan hari ini dan seterusnya harus kita praktekkan ya. Jangan tunggu-tunggu, itu tidak boleh ya. Karena firman Tuhan ingin bahwa kita harus menerapkan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu kita sudah mengakhiri nih, sudah di hujung ya. Aduh cepet banget ya. Tapi tidak usah khawatir, minggu depan kita lanjut lagi ya. Ikuti ibadah ya. Jangan apa Kak Maria, kita boleh malas nggak sih? Nggak boleh. Itu ya, ingat ya, harus rajin ibadah ya. Untuk itu sebelum mengakhiri ya, kita mau berdoa dulu ya. Mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, satukan hati kita. Bapa di surga, kami datang kembali lagi kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama ibadah kami. Dan apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lakukan aktivitas kami, Tuhan tolong pimpin melalui Roh Kudus sehingga kami sungguh-sungguh taat dan mengikuti firman Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu GKI ya Bapa, menjadi terang dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami telah dari awal pertandingan hingga akhir Kau pimpin. Sertai kami juga Bapa dalam kegiatan aktivitas kami untuk selanjutnya. Biarlah kami serahkan hidup kami ke tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri dengan menyanyi bersama-sama. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Terima kasih anak-anak. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan berkati kita semua. Bye.